Hari ini saya berkhotbah tentang mengisi kemerdekaan di dalam Tuhan. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang seharusnya. Seperti kita sudah merdeka dari penjajahan, demikian sesungguhnya kita juga sudah merdeka dari dosa oleh kebangkitan dan kematian Kristus. Roma 6:18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Secara utuh kita sudah merdeka. Secara politik kita merdeka. Secara rohani kita merdeka. Itu artinya kita orang yang paling beruntung. Kita orang yang paling beruntung. Bersyukur kita sudah merdeka dari hukuman dosa. Roma 6:22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Kita adalah hamba-hamba Allah. Bagaimana kita hamba Allah? Kita sudah merdeka. Ya. Jangan pernah lupa merayakan kemerdekaan kita dari dosa. Setiap tahun kita merayakan kemerdekaan 17 Agustus. Pesan-pesan inti yang selalu saya perhatikan adalah kita sudah merdeka. Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Kita tidak lagi berjuang mengangkat senjata. Sudah selesai 80 tahun yang lalu. Tapi pesan yang selalu diingatkan, karena kita tidak lagi mengangkat senjata, tugas kita sekarang mengisi kemerdekaan dengan baik. Isilah kemerdekaan rohani kita dengan betul. Kemerdekaan rohani ini harus diisi dengan baik. Berkat kemerdekaan sudah disediakan para pahlawan. Itulah yang kita kerjakan setiap hari. Kebebasan bekerja, kebebasan mencari nafkah, kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan lain. Tetapi saya akan katakan yang sama. Kristus juga sudah sediakan berkat kemerdekaan. Yang perlu kita sikapi adalah bagaimana kita harus hidup sebagai orang merdeka di dalam Tuhan. Yang pertama Tuhan taruh di hati saya sebagai orang merdeka di dalam Tuhan. Maka di Galatia 5:13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Wujud hidup di dalam kemerdekaan, melayanilah dan mengasihilah. Sama juga di negara ini. Ayo kita menjadi umat Tuhan yang suka mengasihi sesama kita. Yang kedua, di 1 Korintus 6 ayat 20. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Harga kemerdekaan kita di dalam Kristus mahal. Sudah lunas dibayar. Kematian Kristus
bukan kematian seorang tentara lah namanya, bukan. Tapi kematian seorang penghuni sorga yang kudus rela turun ke bumi. Itu saja sudah mahal. Kristus menjadi manusia saja sudah mahal. Apalagi bukan saja menjadi manusia. Maka Alkitab berkata, sudah lunas dibayar. Sudah lunas dibayar. Maka muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Itulah kekristenan. Mari kita kembali ke hakikat kekristenan yang sejati itu. Menjadi pengikut Kristus yang sejati. Yang meninggalkan semua kehidupan lama. Nilai-nilai kekristenan tidak boleh berubah dari hakikat yang seharusnya. Tanpa sebuah perubahan hidup, kekristenan tidak punya nilai. Kekristenan tanpa pertobatan adalah sia-sia. Kita menjadi masyarakat yang lebih baik. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Jangan hianati Kristus dengan kehidupan yang asal-asalan. Kristus pahlawan kita. Beliau sudah korbankan semua hal demi keselamatan kita. Bagaimana kita harus mengisi keselamatan kita. Roma 6:22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan. Anak-anak Tuhan di Bukit Sion harus hidup dalam kekudusan. Tanpa kekudusan sesungguhnya tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Jaga hidupmu. Tidak sulit bagi Tuhan memberkati. Tidak sulit. Tidak sulit diberkati Tuhan. Tidak sulit, maksud saya di situ. Tidak sulit, baca aja Alkitab. Yang tidak ada saja diadakan Tuhan demi umatnya. Masa kuasaku kurang untuk melakukannya? Jemaat Bukit Sion, kuasa Tuhan tidak kurang menolong kita. Hanya waktunya saja kita perlu sabar sedikit seperti Daud. Jalan orang benar itu pasti makin hari makin nyaman. Kalau makin susah, pikir ada yang salah. Kalau hidup jemaat terasa makin redup, pasti ada yang salah. Tapi kalau semakin hari semakin baik, pasti kita sudah berada di posisi yang benar. Catat ini remanya hari ini. Kalau hidup kita makin hari makin kurang nyaman, pasti ada yang tidak beres. Seharusnya, semestinya dengar, hidup anak Tuhan itu makin baik. Jalan orang benar makin hari itu makin baik. Ini bukan tafsiran, itu fakta. Ini kemerdekaan itu. Hidup lebih baik di dalam Tuhan. Saya sudah ulang itu berkali-kali. Dua tujuan Tuhan datang ke dunia. Menyelamatkan kita dari dosa. Membuat hidup kita lebih baik dari hari ke hari.
Maaf, tidak sedang menghakimi, tapi menguji saja. Siapa yang menikmati hidup yang lebih baik setiap hari, angkatlah tangan. Gak ada separuh. Lah, yang lain kenapa? Pasti lebih baik. Lebih tenang. Tidurnya makin nyenyak. Tapi bangunnya makin cepat berdoa. Jangan makin nyenyak lalu tidak bangun-bangun. Itu bedanya. Anak Tuhan pasti bisa tidur. Maaf 1000 kali maaf. Ada sakit secara biologis, betul kan? Tapi sekalipun sakit secara biologis tidak makin baik, tidak makin diperbaiki, tapi makin rusak. Ada sesuatu yang salah. Mestinya kita boleh sakit, tapi lama-lama terjadi perbaikan. Markus 17:16 mengatakan, jadi jaga kemerdekaanmu. Itu poin khotbah saya. Jaga kemerdekaan, jangan sampai salah. Sudah pasti beres. Kita pasti makin baik. Amin ya. Sejahteranya makin baik. Kantongnya makin baik. Iya. Tuhan itu pemilik segala-galanya. Tapi kalau terjadi grafiknya makin turun, segera evaluasi. Segera perbaiki. Pasti ada yang salah. Sudah lakukan saja Tuhan mau. Beres bro. Beres. Saya sudah hidup 62 tahun. Saya sudah menjalani hidup dari berbagai aspek. Jadi percaya tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Kita semua sepakat berkata tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Sabar saja. Tuhan pasti lakukan yang terbaik. Tuhan memberkatimu. Merdeka.